Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih. Kiranya pada malam yang baru lalu, kita semuanya tidur lelap karena kita merasa aman dalam perlindungan Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Ya, kita merasa aman dan nyaman karena seperti nats yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Namun saudara-saudara, sebelum kita mendalami lebih lanjut firman Tuhan tersebut, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, dalam naungan perlindungan-Mu, kami merasa nyaman dan aman, dan jiwa kami tenteram karena kasih-Mu. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini, kami ingin merenungkan lebih dalam tentang firman-Mu itu, sehingga meresap dan tertanam dalam hati sanubari kami masing-masing. Sertai kami Tuhan, ketika kami menggali isi firman-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita dengarkan sekali lagi firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 121 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur ini disebut nyanyian ziarah, yaitu nyanyian orang-orang Israel yang menuju bait Allah di Yerusalem untuk menunaikan tugas keagamaan mereka pada waktu-waktu tertentu. Dalam perjalanan menuju Israel, peziarah tersebut melintasi gunung-gunung atau bukit-bukit yang mungkin menimbulkan rasa khawatir dalam hati mereka. Penafsir Alkitab mengatakan bahwa dalam berbagai kejadian, penjahat-penjahat sering bersembunyi di gunung-gunung atau di bukit-bukit, dan ketika peziarah lewat, sering sekali milik mereka dirampok dan mereka dicederai. Kejadian seperti ini serupa dengan cerita orang Samaria yang baik hati, yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di mana seorang yang berjalan di jalan menuju Yerusalem dirampok dan dipukuli sehingga tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. Itu yang diceritakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai perumpamaan. Kejadian seperti itu bukan saja terjadi pada zaman Perjanjian Baru, tetapi hal yang serupa sering terjadi ketika Mazmur 121 ini mengungkapkan kekhawatirannya. Seperti tertulis dalam ayat 1, katanya, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Kalimat ini, saudara-saudaraku, adalah ungkapan kekhawatiran akan bahaya yang mungkin terjadi
atas peziarah. Namun peziarah itu adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, rasa khawatir itu segera dia singkirkan dengan keyakinan teguh dan berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap." Dan ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Penjaga Israel, saudara-saudara, penjaga suatu bangsa yang Tuhan kasihi. Tuhan adalah juga penjaga peziarah pribadi. Tuhan yang senantiasa memperhatikan dan melindungi orang yang berlindung dan percaya kepadanya. Itu berarti, saudara-saudara, sama seperti keyakinan peziarah itu, kita juga percaya bahwa Tuhan memberi perhatian penuh kepada kita, karena Tuhan adalah penjaga orang-orang percaya, umat-Nya. Mazmur ini menegaskan bahwa Tuhan tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Tuhan tidak hanya penuh kasih sayang yang ada dalam dirinya, tetapi Dia juga tidak tertidur dan Dia peduli terhadap orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia menjaga kita dan tidak akan pernah tertidur dan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi terhadap diri kita. Tidak ada sesuatu pun yang mengejutkannya, karena Dia tahu dan mengatur segala sesuatu yang akan terjadi. Kita mungkin terkejut karena kejadian yang tiba-tiba yang kita alami, yang kita tidak sangka-sangka datang menimpa diri kita. Namun, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah lengah. Dia selalu peduli dan memperhatikan hidup kita. Gagasan tentang Allah yang berjaga-jaga berulang kali ditekankan dalam Mazmur 121 ini. Seperti diungkapkan dalam Mazmur 121 ayat 4 ini tadi. Ia mengawasi Israel, maksudnya umat-Nya dan orang-orang yang percaya sepenuhnya kepadanya. Tuhan tetap menjaga orang-orang yang percaya kepadanya. Dia menjaga dan mengawasi saya dan Anda pribadi lepas pribadi. Seperti yang ditegaskan dalam ayat 5 Mazmur 121 ini, katanya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ini berarti bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita sepanjang hidup kita. Kalau Anda mempunyai seorang bayi kecil yang tidur lelap di ranjangnya, atau kalau kita adalah lansia yang sakit-sakitan dan sulit tidur, atau barangkali Anda adalah seorang petani yang gagal panen. Demikian juga kalau ada seseorang yang didiagnosa mengidap penyakit yang menakutkan seperti rasa takut yang dialami peziarah tersebut tadi, semua itu, saudara-saudara, tidak luput dari perhatian Tuhan yang senantiasa peduli dan tak pernah lengah mengawasi semuanya. Tuhan Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Dan kita mempunyai keyakinan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini berarti, saudara-saudara, bahwa hidup kita, dunia dan akhirat, ada di dalam pengasihan Tuhan. Kata-kata dalam Yohanes 3 ayat 16 tentu meyakinkan kita akan besarnya kasih Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Tidak hanya terbatas di dunia ini saja, tetapi sampai kepada kekekalan. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita memasuki hari yang baru ini dengan keyakinan bahwa penjaga kita sepanjang hari ini tidak pernah terlelap dan Tuhan selalu peduli kepada kita dan yakin akan firman-Nya yang mengatakan,
sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meyakinkan kami atas pemeliharaan dan perhatian Tuhan terhadap hidup kami. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GBKP Banjarmasin. Kiranya Tuhan melindungi pendeta kami, Pendeta Irwanta. Kiranya Tuhan melindungi dia dengan seluruh keluarganya, dan kiranya Tuhan tetap memberikan berkat-berkat kepadanya untuk melaksanakan pelayanannya. Kami juga berdoa, kiranya setiap pertua dan diaken, serta semua pengurus kategorial, Muria, Mamre, KAKR, Permata, dan Zaitun, tetap bersemangat untuk melayani Tuhan di jemaat Banjarmasin. Lindungi dan berikanlah semangat kepada mereka semua, dan kepada semua anggota-anggota jemaat, agar tetap yakin akan perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam segala masalah yang mungkin mereka hadapi. Terutama di dalam ikhtiar mereka untuk mendirikan sebuah gereja GBKP di Banjarmasin. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan, dan persatukanlah hati mereka, supaya dengan hati bersatu mereka dapat mengatasi segala permasalahan dalam mendirikan sebuah gedung gereja GBKP di Banjarmasin. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk pemilu yang akan dilaksanakan 5 hari mendatang, yaitu tanggal 14 Februari yang sudah sangat dekat. Teguhkanlah hati kami untuk memilih calon presiden dan wakilnya sesuai dengan pilihan hati nurani kami, tanpa rasa takut. Kiranya pemilu ini berjalan lancar dan damai tanpa kerusuhan, sampai terpilihnya presiden dan wakilnya yang terbaik demi kemajuan negara dan bangsa kami. Dan kiranya setelah pemilihan ini selesai, negara kami tetap aman dan dapat melanjutkan pembangunan untuk kesejahteraan seluruh bangsa kami. Hindarkanlah kami dari segala penyakit dan hal-hal lain, sehingga tidak terhambat bagi kami untuk menunaikan tugas kami sebagai rakyat Indonesia untuk memberikan hak pilih kami dengan bebas, tanpa tekanan apapun, tanpa rasa takut. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa yang sempurna yang kami doakan dan ucapkan bersama-sama di sini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, menjuah-juah kita kerina Tuhan si masu-masu. Amin.